Saya di situ sempat bikin ya mungkin ada 8 kali aplikasi ya Mas. 8 aplikasi. Salah satunya aplikasi di Telkom tuh namanya Smart. Sistem monitoring akselerasi proses tagihan. Jadi itu tuh aplikasi tentang mantau pengadaannya di Telkom Mas. Pengadaan itu apa? Nah, jadi saya mulai kenal pengadaan itu apa tuh sejak bikin aplikasi itu gitu. Itu bisa nggak lu bikin gini? Mungkin kalau sebagai konsultan bisa. Saya ngasih masukan lagi. Wow. Kita bayar. Sekarang penempatan sekarang di Direktorat Tata Negara di Jenahu Mas. Oke, just info, kita punya pengelola pengadaan yang ngerti IT. Apalagi kalau teman-teman akuntansi kan udah dibekalin sama ilmu tentang akun ya, penggunaan akun belanja. Betul. Mana akun belanja yang cocok buat belanja modal gitu. Nah, itu sangat sensitif banget. Pengadaan kalau nggak tahu, sebenarnya sih bukan nantinya ya. Jadi ketika di proses pengadaan, bukan orang pengadaannya yang bakal disalahin kalau misalkan ada kesalahan di situ, tapi orang perencanaannya. Cuma kalau orang pengadaannya tahu, itu akan sangat memudahkan. Oh. Misalkan ketika review dokumen persiapan, oh ini akun belanja salah. Nah, itu teman-teman pelaku pengadaan itu bisa ngajukan, oh ini tolong direvisi dulu. Oh, perbaikan ya. Iya, gitu. Oke, alhamdulillah ketemu lagi Iya Mas. sama saya dan bintang tamu saya sekarang. Namanya siapa? Zembar Mas. Wah, Zembar Eko Saputra. Saputra. Asli mana sih? Kalau saya kelahiran dari Jakarta Mas. Kalian Jakarta. Iya, betul. Tapi keluarga dari Orang tua dua-duanya dari Bukit Tinggi Mas. Bukit Tinggi. Iya. Wah. Tapi sudah merantau ke sini. Bukit Tinggi Sumatera Utara. Barat. Sumatera Barat. Iya betul. Gue nggak lulus pelajaran geografi. Bukit Tinggi itu kampungnya ini kita ya, founding father gitu ya. Oh, betul. Muhammad Hatta. Betul Bapak Muhammad Hatta. Lu deket situ rumahnya. Kurang tahu juga Mas saya. Hatta. Saya belum. Saya pernah ke Bukit Tinggi tuh, emang daerahnya bagus banget ya. Ya betul. Gua Jepang tuh. Ya betul. Banyak wisata di sana sih. Terus gue makan di yang makan bebek yang di pinggir sungai itu. Apa tuh namanya? Oh, saya jujur belum pernah. Sungainya lagi kering dan gue jalan tuh ke jadi enak banget ya pendanaan. Terus yang ada satu desa yang di atas bukit yang naik ke atas tebing gitu. Iya. Namanya apa? Boleh ntar saya Lupa, tapi searching. keren tempatnya. Kapan-kapan kita mungkin bisa bikin Iya. podcast di sana. Kita dinas ke sana. Oke, Jembar ini adalah salah satu PPBJ Kemenkumham Ya, yang betul. ditugasi di Jenahu. PPBJ bagi yang belum tahu itu fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Betul. Kok bisa sih? Iya. Masuk sini tahu dari mana info-infonya? Oke, kalau infonya ya Mas. Kalau saya bekerja dulu tuh kan kebetulan senior saya dulu satu tempat kerja sama saya. Senior lu? Iya dong, senior lu satu tempat kerja sama lu. Senior di kampus. Oke. Dia satu tempat kerja sama saya, tapi dia resign duluan. Resign duluan. Terus Dia keterima di Kementerian Hukum dan HAM bagian di berarti imigrasi. angkatan sebelumnya. Betul, senior saya. Di Dia- imigrasi dia. Oke. Kerjanya di mana dulu? Saya namanya PT Samudra Aplikasi Indonesia, Mas. Samudra Aplikasi Dia Indonesia. itu bergerak, dia itu konsultan di bidang teknologi informasi. Aha. Bisa dikatakan dia tuh vendornya PT Telkom lah, Mas, gitu. Oh, Jadi kerjasama sama PT Telkom. Dan juga bukan anak perusahaan PT Telkom. Bukan. Dan juga Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi aplikasi-aplikasi keuangannya mereka banyak nge-handle di sana, Mas. Iya. Emang basic pendidikannya emang itu IT. D3-nya dulu saya komputerisasi akuntansi, Mas. Komputerisasi Akuntansi. Jadi gimana ilmu keuangan tuh dibikin aplikasinya. Ada tuh di sini satu orang yang itu juga tuh. Oh, gitu. Mbak Iim. Iya, dia komputerisasi akuntansi. Jadi juga. ujian akhirnya bikin aplikasi. Iya. Nah, S1. Kalau dia ujian akhirnya bikin sirup. Sistem informasi rencana bukan enggak. berat. Enggak, pas tugas akhir dia. Oh. Saya suruh gimana tuh sirup ngeling sama procurement plan diskus. Kok saya suruh ya? Maksud saya usul. Dia bikin sirup itu ngeling sama procurement plan, disbursement plan, rencana penarikan dana sama kalender kerja. Kan kemarin kan bikin event tuh Iya, yang kedua. iya, benar-benar. Berarti kan 5 hal itu adalah barang yang sama, cuman beda sheet. Ini nggak sih satu Integrasiin ya, Mas. file Excel tapi beda sheet. Nah, gimana caranya kita ngisi di satu sheet aja tapi outputnya 5 itu.
Tapi keren tuh apa namanya jurusan itu Iya. kepake banget. Dan S1-nya kita akhirnya disuruh milih Mas, bisa ke IT-nya atau bisa ke akuntansinya. Oh gitu. Saya karena jadi basicnya punya dua ya. punya dua. akuntansi. Betul. S1-nya? S1-nya saya karena mikirnya saya kerja udah IT, kuliahnya akuntansi aja deh gitu. Jadi dapat dua-duanya lah gitu, Mas. Bener juga sih. Biar nggak rugi lah. Biar imbang ya. Iya, betul. S1-nya akuntansi, D3-nya tadi Komputerisasi akuntansi. Berapa lama kerja di apa tadi? Bahtera. Samudra Aplikasi Indonesia, Mas. Bahtera sama Samudra sama lah ya. Maaf. Jadi saya kerja di situ udah hampir 4 tahun, Mas. Dan kerjanya tuh saya di PT Telkomnya langsung, Mas. PT Telkom Bandung. Oh, ditempatkan Langsung di Telkom. Jadi sendiri. semacam outsourcing gitu. Mungkin kayaknya seperti Kontrak itu. kerja panjang ya, kerjasamanya jangka panjang. Kerja-kerjanya jangka panjang. Handle apa waktu itu? Nah, saya di situ sempat bikin ya mungkin ada 8 kali aplikasi ya, Mas. 8 9. aplikasi. Salah satunya aplikasi di Telkom tuh namanya Smart. Sistem monitoring akselerasi proses tagihan. Jadi itu tuh aplikasi tentang mantau pengadaannya di Telkom, Mas. Pengadaan itu apa? Nah, jadi saya mulai kenal pengadaan itu apa tuh sejak bikin aplikasi itu gitu. Itu bisa nggak lu bikin di sini? Mungkin kalau sebagai konsultan bisa. Saya ngasih masukan lagi. Wow. Kita bayar. Enggak. Oke. Tapi seru tuh karena emang di sini pun ya Zember juga tahu kan maksudnya kita ada aplikasi komputerisasi itu yang e-office, e-pasti ya. Oh, gitu ya. Cuma kan itu sebenarnya belum sempurna, belum semua fungsi kesekretariatan di dalam akomodir semua, sama iya, itu. Nah, itu masih perlu pengembangan dan mungkin nanti bisa ngasih masukan tuh. Boleh. 4 tahun dari tahun. Saya lulus D3 itu kan 2017, Mas. Oke. Nah, lanjut S1 2 tahun 2019. Nah, Nah, jadi dari 2017 sebelum wisuda saya udah diajak kerja di sana lah gitu, Mas. oh oke. OJT jadi maksudnya. Oke, kayak magang. Ya, betul. Udah diajak terus 2 bulan setelah lulus langsung diangkat kan. Kuliahnya di Bandung juga berarti. Ya, di Telkom University, Mas. Telkom University. STT Telkom. Nah, dulu namanya STT STT Telkom. Telkom kan. 2013 menjadi Telkom University. Jadi kayak universitas. Kampusnya di Telkom. Bandung. Di Bandung Mas ya. Oh, oke keren juga ya. Betul. Jadi D3 lo di situ, S1 lanjut di situ juga. S1-nya kebetulan saya nyari yang ada kelas karyawannya, Mas. Karena di Telkom sendiri nggak buka kelas karyawan, jadi saya nyari universitas swasta di sekitar Telkom sana. Oh, jadi emang dari D3 langsung di kerja di tadi Samudra Betul. itu. Terus lanjut S1 sambil kerja. Betul, Oh, luar biasa. Jadi menyelesaikan S1-nya dengan gaji Uang sendiri, iya dong. betul, Wah, Mas. Mandiri. Tapi orang tua di Bandung. Atau Orang tua saya sekarang rumah di daerah Cilengsi, Mas. Cilengsi Bogor. Betul, dekat Cibubur, Mas. Tadinya? Tadinya rumah saya di Pancoran. Oh, dekat. Iya. Oh. Kemudian karena orang tua pindah kerja, bukan pindah sih, jadi kantornya pindah, akhirnya pindah ke nyari yang deket. Oh, kerjanya di dekat-dekat sana. Dulu di daerah Dan Mogot, Mas. Aha. Terus habis itu pindah ke kawasan MM 2100 yang di Bekasi. Sekarang. Iya, tapi kebetulan sekarang udah pensiun sih. Jadi mungkin karena di situ akhirnya nyari rumah dekat. Emang Cilengsi sama Cikarang deket? Ya seenggaknya daripada di Pancoran, Iya Mas. sih. Lebih. Tapi emang katanya sih deket ya, pernah punya temen yang tinggal di Cilengsi, di Jonggol malah. Oh, kesana lagi. Iya, Jonggol. Katanya deket juga ke Cikarang. Iya, lewat situ bisa. Bisa ya? Mas. Iya, sana. Lewat Cibarusah kalau nggak salah. Iya, betul. Ke Bandung juga bisa. Oke, kita bicarakan trayek angkot. Kita kayak ngobrolin liburan ini mah kan. Ke Cibarusah. Iya. Jadi tahu Kumham dari senior yang kerja di PT Samudra itu. Betul, awalnya itu. Karena Sekarang dia di dia di Ditjen Imigrasi. sebagai Dia di PPBJ bagian juga? IT juga deh. Oh, bukan Dia PPBJ. Enggak, dia S1-nya IT juga soalnya. Oh, jadi dia Untuk malah- kali dia siapa tahu nonton gitu. Siapa namanya? Lydia, Mas. Mbak Lydia. Saya jadi speechless. Aduh. Instagramnya saya ada sih, Mas. Aduh, alhamdulillah saya nggak main Instagram. Oh gitu ya. Aduh. Jadi silakan nanti dipromokan lagi ya di sisi yang lain. Oke, dia tapi kalau dia bukan PPBJ ya. Namanya sebagai Pranata Komputer kalau nggak salah. Kalau untuk IT biasanya tuh Pranata Komputer formasinya tuh. Oh, Atau beda? kayaknya mungkin masih pakai ijazah D3-nya kali ya, Mas. Sekarang udah lulus S1 sih, tapi mungkin dulu ngelamarnya Oh gitu. masih pakai D3, Oh, iya. bisa jadi ya pengolah data. Mungkin ya, pengolah Mas. data. Karena di sini berarti ya di kamu tuh angkatannya itu tadi Mbak Iim tadi angkatan seniormu tuh angkatannya Mbak Iim. Oh. Mas Iqbal tuh dia Oh, iya, yang betul. D3. Oke, kenapa kamu nggak ngelamar apa di posisi yang
formasi peralatan atau komputer IT, atau pengolah data itu. Kenapa PPBJ? Karena gimana ya? Saya karena ada kata pengadaannya itu sih ya mungkin Mas. Tertarik? Jadi iya saat bikin aplikasi pengadaan kan jadi aplikasi itu tuh yang saya bikin tuh buat mantau dokumen tagihan sekarang ada di mana Mas. Oke, sorry. Sebelum Iya, kita gimana. ngomongin, kayaknya seru tuh ngomongin aplikasinya. Asik. Kalau di Telkom, pengadaannya sama nggak kayak di pemerintahan kita? Ada PPK, ada ini para pelaku pengadaannya sama nggak? Kalau untuk alur detailnya sampai itu mungkin saya kurang tahu ya Mas. Tapi kalau ngelihat unit-unitnya sih mungkin agak beda ya. Beda ya. Lebih simpel, lebih rumit. Mungkin ada beberapa tambahan, mungkin karena istilah dan juga beberapa bagiannya kita beda. belum bisa bandingin kita ya. belum bisa compare Mas. Jadi kebetulan karena jadi intinya tuh inti aplikasi itu dibuat karena mungkin dulu senior leader di Telkom tuh pengen tanya dokumen tagihan ini ada di mana. Posisinya di mana? Nah itu susah banget nyarinya. Tapi emang rantai prosesnya panjang kalau untuk tagihan itu. Lumayan sih. Lumayan panjang juga. Kalau seingat saya mulai dari vendor dia masukin ke unit bisnis di Telkom, nanti di unit bisnis itu ada 2 tahap, nanti masuk lagi ke namanya FCBP. Kalau di Telkom tuh Finance Center Business Partner, itu mereka bagian keuangannya yang ngolah pembayaran. Kalau udah lewat FCBP nanti masuk lagi ke bagian cash operation di Telkom, nanti disitulah adanya mungkin kalau SAP istilahnya SPB-nya di situ, bayarnya nanti di cash bayarnya operation. di situ. Betul. Terakhir. Betul. Kalau alur SOP dari SAP-nya Tapi kalau udah lihat iPastinya di Jenahu, pasti di Jenahu e-office ya? ya e-office sama kayak gitu atau Nah, saya e-office lebih kalau kompleks? ngebedah keuangannya belum sih, Mas. Belum ya? Biasanya ngeliat surat dinas doang. Baru make fitur surat Betul, berjadinya persurutan aja. Kalau pertanggungjawaban keuangan belum diserahin. Belum diserahin ke sana. Iya. Kalau di mungkin agak berbeda ya. Mungkin. Iya, agak berbeda. Sebenarnya karena memang kalau di pemerintahan kan ya kayak kamu tau lah pengadaan tuh kan banyak ininya ya, personnya ya. Betul. PPK, terus nanti ada keset wil KPBJ Betul, gitu. Terus betul. kan dan sebenarnya udah ngejalanin juga kan kalau tagihan masuk kemana dulu. Cuman di office tuh belum terakomodir proses itu. Jadi dengan adanya aplikasi Smart tadi, Mas, saya sedikit aja nih. Misalnya si senior tuh pengen nanya dokumen ini di mana, kalau buka Smart itu kelihatan Mas ada di posisi unit mana, ntar tinggal dihubungin ke situ. Tolong dong dipercepat proses pembayaran. Ketahan di sini. Betul. Jadi History semua segala prosesnya udah computerized ya. Betul, Mas. Udah nggak ada lagi. Ada nggak berkas fisik? Berkas fisiknya tetap jalan sih, Mas. Tapi nggak banyak gitu. Atau Mungkin tebel sih tetap tebel. tetap ya. Tetap tebel. Cuma- Kontrak mah tetap Iya, tebel iya, sih. iya. Tetaplah dokumen itu tetap masih ada lah ya. Betul. Proses verifikasi dokumen tetap ada. Iya. Oke. 4 tahun di mitranya Telkom. Mitranya PT Telkom ya. Terus tahun 2019 berarti. 2019. Dapat info dari seniormu itu Betul, kebetulan udah lulus S1 juga dan pengumuman CPNS nih keluar. Ada barengan dari sana. Saya di tempat saya. Ada, saya sama teman seperjuangan saya, Mas. Masuk tapi lolos ya dia. Dia lolos sampai tahap akhir, tapi dia mohon maaf dia nggak ngambil, Mas. Kenapa? Ya mungkin karena ada urusan satu dan lain hal nggak jadi dia. Tapi dia sekarang lagi ikut lagi. Semoga lulus Ki. Amin. Oh dia bukan nggak lulus tapi nggak melanjutkan. Dia nggak melanjutkan. Dia sampai tahap akhir tes kesehatan bareng sama saya lulus, Mas. Oh gitu. Iya, ngambilnya Kemenkumham. Loh, emang tapi setelah tes kesehatan ada tes lagi? kan kalau nggak salah itu apa? Kayak verifikasi NIK gitu ya, Mas, buat NIP gitu kalau nggak salah. Oh oke. Nah dia di situ tes kesehatannya berkasnya nggak dikumpulin sama dia, Mas, karena Kan ada alasan something lah itu ya. akhirnya dia nggak melanjutkan. Nah sekarang masih di Telkom deh. Masih di perusahaan saya yang sama. Dia yang lanjutin masih di aplikasi Telkom. yang saya kemarin gitu. Jadi kau tuh yang programmernya ibaratnya. Programmer juga ya, tapi mulai dilibatin ke seorang analis itu gimana sih kalau diskusi sama klien langsung gitu, Mas. Megang Diskusi dua. sama klien langsung. Berarti ngomongin bisnis proses dong. Betul, sangat betul. Ngomongin bisnis proses dengan orang Telkom lah. Berarti sebenarnya lo tahu dong bisnis proses pembuatan aplikasi sebenarnya. Iya, tahu. Tapi sekarang tempatin di mana? Agak ini ya. Di Tata Negara ya. Saya penempatan sekarang di Direktorat Tata Negara di Jenahu, Mas. Oke, just info kita punya pengelola pengadaan yang ngerti IT. Iya nggak? Sebenarnya sekarang udah ada juga di Direktorat IT itu ada banyak teman-teman yang
bukan fungsional pengadaan. Mereka di IT tapi punya sertifikasi tingkat dasar. Ya ada Pak Nanda, ada Pak Elmo, Pak Tony Kasubditnya, terus ada Pak Gatot, banyak deh. Pak Nugroho, Pak Asep, itu teman-teman yang punya sertifikasi pengadaan. Cuman mereka bukan fungsional. Sempat beberapa ada yang mau maju tuh jadi fungsional juga passing kayak saya, cuma ya mungkin masih satu dan lain perlu tahajudnya lebih lama kali ya, istikharahnya lebih lama gitu. Mesti nyari hidayah. Iya. Tapi emang gitu ya, pengadaan tuh kan juga banyak kan itemnya, jenis barang jasanya ya, dari barang jasa lainnya, jasa konsultan, jasa konstruksi gitu kan. Barang aja ada banyak macamnya, barang TIK, barang non TIK gitu. Jasa lainnya TIK, jasa lainnya non TIK. Jadi juga. Apalagi sekarang pemerintah ya kan lagi galak-galakin menggalakkan itu ya, e-government gitu. Teman-teman orang-orang kayak lulusan kayak Jember gini yang sangat dibutuhkan di semua lini pemerintahan menurut saya. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi tuh buat mengembangkan IPASTI-nya di Jenahu, yang ngasih masukan lah. Terutama ya karena kamu di pengadaan ya. Amin. Siap Mas. Oke, terus ekspektasinya. Dulu waktu dengar kata pengadaan kan udah terangsang. Terus pengen daftar, ikut tes, alhamdulillah lulus. Ekspektasinya dulu kayak gimana? Ketika berdaftar tuh, wah, pengadaan tuh bakal sama nih kayak waktu di tempat kerja sebelumnya atau gimana? Atau ini akan menantang atau gimana? Kalau saya bilang mungkin mungkin akan berbeda aja sih Mas. Dulu karena di depan layar tuh kalau nggak orang pasti codingan. Kalau pengadaan ini kan kita mungkin akan bertemu banyak orang yang ngebahas pengadaan gitu sih. Interaksinya lebih nyata ya. Saya pernah sekali baca Mas di Perlem LKPP tuh yang ngatur UKPBJ. Salah satunya kan ada berkonsultasi. Nah mungkin di bayangan saya kita akan banyak ngobrol dengan orang aja sih gitu. Oke. Iya. Tertariknya karena itu aja sih Mas. Kita berintens sama orang lebih banyak tuh seru aja gitu Mas. Tapi udah terimplementasi belum ekspektasinya tuh? Sekarang ini. Sejauh ini belum ya? Belum masih baru. Iya, masih kan masih pemanasan. Proses. Tapi udah dilibatin dong di kerjaan pengadaan. Alhamdulillah udah dilibatin. Siapa mitranya di Tata Negara? PPK-nya ya? PPK-nya Bapak Sudaryanto. Kamu tuh di Subbak TU-nya kan? Betul. Bukan di Subdit. Kalau siapa sih tim pendukungnya Pak Sudaryanto siapa? Kalau kemarin tuh Mbak Surendri. Oh, Mbak Surendri. Iya. Udah ngerjain apa aja? Kalau sejauh ini ya karena Tata Negara kebanyakan konsinering, jadi ya saya ngurus paket meeting. Terakhir nggak salah kemarin apa BNTB ini? Iya, sama Berita Negara. Itu. Baru itu ya. Iya, konsinering, hotel, Berita Negara. Ya mudah-mudahan setelah dengar podcast ini bisa ada peluang lain. Semoga deh Mas. Iya. Tapi pengen ngerasain item barang jasa yang lain? Ya boleh aja kalau udah tugas Mas ya. Karena kalau paket meeting kan pengadaannya dikecualikan ya. Betul. Metodenya nggak terlalu rumit. Iya. Nanti harus nyobain tuh yang lebih rumit. Yang lebih tinggi. Tapi ini nggak? Oke. Sebelum masuk sini, pasti dong cari-cari tahu tentang pengadaan gitu kan. Betul. Dapat infonya dari mana aja? Pengadaan itu sendiri Mas. Mungkin ya sebatas saya bikin di aplikasi itu aja kali ya. Enggak, maksudnya kayak apakah kalau kemarin kan Bima katanya ikut grup Telegram, ikut juga? Oh, itu buat nyari pengumuman aja sebenarnya. Tapi karena kebetulan nemu orang yang satu formasi, kata dia ada nih grup pengadaan yang satu Indonesia gitu. Iya. Saya ya udah diundang. Di Telegram itu? Iya, Telegram. Terus belajar bareng di situ ya? Belajar bareng sih enggak Mas. Belajar sendiri. Jadi iya belajar sendiri sih. Cuman baca Perpres aja. Betul, patokannya Perpres itu sih Mas saya. Udah tiap hari baca itu aja loh. Enggak coba maksudnya media pembelajaran yang lain gitu. Enggak sih Mas, saya baca Perpres itu aja baca. Entah apa karena nggak tahu atau ya karena minim informasi gitu ya. Iya. Atau karena kalau mau belajar kan sekarang banyak tuh bimtek yang ditayangin di YouTube. Iya. Tahu nggak? Waktu itu sama sekali nggak tahu. Belum tahu, berarti emang minim informasi. Betul, ya. minim informasi.
Ya cuma media pembelajaran kan banyak sekarang. betul, Enaknya itu ya kita bisa pilih mau baca Perpres atau baca paparan narasumber yang di share di Google kan banyak. Atau ya dengerin itu. Streaming hasil Zoom. Iya, karena beberapa narasumber yang saya kenal juga ada juga yang ya bikin nge-zoom bareng sama CPNS PPBJ yang mau ikut tes itu. Sekarang saya udah tahu sih Mas, tapi Sekarang dulu udah nggak tahu. tahu sama Tapi alhamdulillah kan lulus ya. Alhamdulillahnya lulus. Tapi kalau tahu dari kemarin Mungkin bisa akan jadi yang lebih lain yang ya. lulus gitu. Iya iya. Tapi sejauh ini, bukan sejauh ini. Benar-benar informasi tentang pengadaan hanya dari baca dari Perpres saja. Betul. Oh ini itu aja. Yang negatif-negatif nggak pernah dengar. Sekilas ini dan saya juga kurang peduli ya. Nggak kayak bodo amat gitu ya. Dan mungkin ya nggak tahu. Ya mungkin dengernya segitu-gitu. Tapi ya sekilas aja Mas, nggak terlalu. Pasti kan dari berita-berita gitu. Ya tapi kata saya, oh gitu ya udah. Lanjut aja baca aja. Nggak terlalu ini banget. Dari orang tua ada dukungan, ada support atau ada nasihat apa gitu. Ya kalau dukungan ada tetap dukung, kalau nasihat ya kayak biasa lah Mas, mungkin pegang agama aja itu. Wih, sadar. Bener. Tapi waktu mau daftar, saya mau daftar nih CPNS PPBJ gitu. Orang tua ada ini nggak kekhawatiran atau apa gitu? Mungkin karena orang tua saya backgroundnya juga bukan seorang ASN Mas, jadi kurang tahu menahu tentang posisi unit atau apa di PNS. Jadi sejauh itu Kemenkumham dan ini coba aja sih katanya gitu. Maju aja gitu. Maju aja dulu. Jadi emang dari keluarga belum ada yang berlatar belakang sebagai ASN. Enggak sih, kebanyakan swasta ya Mas. Swasta. Rata-rata, iya. ASN enggak sih. Enggak. Jadi kau nih pemecah telur pertama. Pemecah telur. Jadi kebanggaan dong. Iya, begitu. Sekarang tinggal di mana? Di Puri Cilengsi Mas, di daerah Cilengsi juga. Oh nggak ngekos? Enggak, saya enggak ngekos pulang. Wow, belum pergi. Naik apaan? Kalau sebenarnya kita ada jemputan Mas. Cilengsi ada. Ada jemputannya. Jemputan di Setjen. Oh jemputan saja. Betul. Tapi kalau pulang ya karena intensitas kerja jadi saya harus naik umum, nggak bisa ikut jemputan. Mode transportasinya udah enak ke sana. Ada banyak sih Mas, ada bus ada, angkot ada, travel ada, dan kalau LRT yang depan ini jadi LRT juga bisa. Sampai Cibubur. Sampai terus nyambung Cibubur lagi. sisanya. Iya. Mudah-mudahan lah. Sejauh Segera- ini aman segera sih. gitu. Iya. Oke, sekarang ditempatin di Direktorat Tata Negara. Harapannya kayak apa ke depan? Harapan Apa bisa dipindahkan ke bagian lain, di rolling atau apa? Ya tentunya kan kita nggak bisa milih ya. betul kita nggak bisa. Bagaimana? Apa ada ini nggak sih pengennya ditempatin di mana? Kalau pengennya ditempatin di mana saya juga agak bingung ya Mas. Tapi kalau sejauh ini kalau di sana sih saya ngerasa nyaman. Nyaman aja. Enak sih di situ. Dapat kerjaannya selain pengadaan ada lagi. Tentu tugas berat tata usaha Mas. Iya. Persuratan. Apa aja sih? Oh persuratan. Betul, surat masuk, surat keluar, distribusi surat gitu. Jadi ya ganti-ganti. Sebab TU siapa kamu? Ibu Mutia Fitri. Bu Mutia. Jimbo. Baik gak Bu Mutia? Baik, Mas. Kok ketawa? Di sini nggak berani ngomong nggak baik ya. Bercanda Bu Muti. Bercanda, Bu. Iya. Bu Muti baik lah. Ini aja apa? Sangat ini ya. Maksudnya kan ada juga yang pimpinan bukan nggak baik ya maksud saya. Dia lebih ya karena lo posisi lo sebagai fungsional pengadaan ya udah dikasih kerjaan pengadaan aja. Ada juga yang ya jangan cuma pengadaan, ini kan banyak juga apa namanya bidang-bidang pekerjaan lain. Udah pernah ini belum? Kalau IPASI tadi baru surat tugas ya. Persuratan aja lah. Kalau RKKL sudah pernah belum? Paling ngelihat dokumennya aja ya, Mas. Belum pernah menyentuh. Ngotak-atiknya. Siapa operatornya di sana? Kayaknya antara Mbak Rendri atau Mbak Dian di situ. Oh, Mbak Rendri dan Mbak Dian tuh di TU juga. juga, Bukan di Subdit ya? Bukan di bawah Subdit. Bukan. Tapi kalau baca-baca udah pernah RKK. Udah pernah. Paham nggak? Lumayan. Kan akuntansi kan? Mulai kebayang, Mas. Mulai kebayang. Strukturnya dan kita sebagai pengadaan juga ternyata nyambung dan kita harus ngerti itu. Harus. Saya baru nyadar pas apa Mas kegiatan yang disbursement plan kemarin ya. Iya. Wah, ternyata Eropa kita ya? harus paham struktur punya kita juga soalnya. Apalagi kalau teman-teman akuntansi kan udah dibekalin sama ilmu tentang akun ya, penggunaan akun belanja. Betul. Mana akun belanja yang cocok buat belanja modal gitu. Nah, itu sangat sensitif banget. Pengadaan kalau nggak tahu sebenarnya sih bukan nantinya ya ketika di proses pengadaan bukan orang pengadaannya yang bakal disalahin kalau misalkan ada kesalahan di situ, tapi orang perencanaannya. Cuma kalau orang pengadaannya tahu itu akan sangat memudahkan. Oh, oke.
Misalkan ketika review dokumen persiapan, oh ini akun belanja salah. Nah, itu teman-teman pelaku pengadaan itu bisa ngajukan, oh nih tolong direvisi dulu. Oh, perbaikan ya, Mas. Iya, Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan ntar bisa itu tuh. Apalagi kemarin sempat ngerjain sirup, makin kebayang nih, oh ternyata RKKL tuh bener harus paham sih Mas. Iya. Jadi Mulai kebuka cahaya. nyicil ya. Iya. Dikit-dikit. Mulai. Baru kemarin kan baru ngerjain paket meeting. Iya. BNTBN dan nambah nih sirup. Siap-siap tahun depan nambah banyak. Siap Mas. Sekalinya nambah nggak bisa ngapa-ngapain, sibuk banget kali. Siap-siap. Siap. Ya, karena kan tahun depan udah mulai, insya Allah udah mulai aktif nih dilibatin. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Kalau udah, apalagi udah mulai diklat nanti ya, diklat Barjas. Betul. Katanya ketua angkatan. Iya. Ini bocoran Iya. dari siapa sih Mas? Ketua angkatan. Kok bisa? Apa pertimbangan teman-teman memilihmu sebagai ketua angkatan? Oh, ini Bahkan Bima paling diplomatis, paling apa? enggak lah Mas. Jadi pas itu tuh Bima Tar dulu. cerita aja. Gue tuh dulu kan angkatan gue 2006 ya. Oh, Gue dipilih jadi ketua angkatan gara-gara paling muda, kan konyol banget ya. Oh. Gue paling muda, paling diintimidasi. Enggak, kalau lu apa? Jadi sebenarnya nih, saya masih keinget banget nih Mas, suasana saat itu ya. Jadi saat itu kita dikumpulin di ruang Ali Said, Saya sini. betul lantai 6, terus ditanyain, kalian kan nih angkatan nih, biasanya satu angkatan tuh ada ketuanya lah mereka istilahnya. Oke, ini yang ngomong siapa nih? Bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian. Nah, terus. Terus saya inget banget terus ngomong, ada nggak dari kalian yang mau untuk mencalonkan diri gitu? Oke, nyalonin diri ya? Iya. Ditawarin dulu. Terus Betul. Kebetulan karena dulu kita satu angkatan ini yang bikin grupnya namanya Mbak Ana. ya, Jadi kita semua tuh dulu dibikin grup Mbak Ana yang kayak koordinir, terus ada yang sempat ngomong Mbak Ana gitu. Mbak Ana tuh teman seangkatanmu. Betul, gitu? teman Oke. seangkatan saya. Dia di mana sekarang? Dia sekarang di teknologi informasi Mas. Oke. Dulu terus? dia admin grupnya angkatan saya gitu. Kenal. Tahu ya. Pernah ini. Semenjak ada omongan-omongan gitu, nggak ada yang nyaut juga. Ditanya lagi siapa yang mau, masa nggak ada yang mau kalian gitu. Terus akhirnya terucap tuh satu kalimat dari mereka. Di sini dulu ada yang pernah ikut organisasi atau bikin acara atau apa nggak? Ya saya angkat aja. Saya pernah Mbak. Ya udah kamu aja. Organisasi apa? Ya mungkin dulu kalau di SMA saya ikut MPS mungkin ya Mas dulu. Majelis Permusyawaratan Siswa. Mungkin tuh di atasnya OSIS ya dulu. Terus kuliah saya ikut. Sekolah aja udah jadi wakil rakyat nih. Terus saya juga kuliah tuh ikut organisasi himpunan mahasiswa saya. Ya karena saya itu pernah, dan pertanyaan dia kan siapa yang pernah ikut. Ya saya nunjuk aja, Ton, ya udah kamu aja. Terus yang lain gimana? Setuju ya. Tapi menurut saya pertimbangan itu benar. Jadi orang yang pernah berorganisasi punya pengalaman mengorganisir. Ya nggak? Mungkin. Iya, Ya, bisa jadi jadi sih. Lo lebih dewasa dalam hal mengorganisir teman-teman lo. Bukan berarti lo jadi bosi ya, enggak. Iya, ya ngerti. Cuman mengorganisir aja, jadi perwakilan. Kan majelis Permusyawaratan siswa ya kan, wakilnya siswa ya. Iya, bisa. Keren. Mungkin pertimbangannya itu kali ya. Iya benar itu pertimbangannya. Terus ngapain aja? Jadi ketua angkatan. Sejauh ini komunikasinya sama teman-teman angkatan masih bagus. Alhamdulillah sih kita walaupun sedikit tapi solid, itu saya salut. Berapa sih jumlahnya? Kita awalnya 17, terus kita nambah satu orang dari stan Mas. 18 ya. 18 jadi satu angkatan. 18 orang. Apa semua nggak nama-nama? Lu ketua angkatan lu siapa? Apal dong. Dari cowoknya dulu nih Mas. Ya, kalau enggak dianulir nih. Apal kok. Ya. Terus rencana ke depan kalau dari angkatan ini mau tetap solid atau gimana? Mungkin akan kita pengen ngadain acara bareng lah kali. Oh, Kalau udah aman ya kondisi pandemi ini gitu. jiwa korsanya harus dibentuk ya. Kita kan sekarang masih aturan masih ketat. Jadi kita harus ikutin prokes juga lah Mas gitu. Itu niat yang sama dengan gua niatkan. Tapi ternyata Dejavu ya Mas, dejavu. tuh katanya diulang. Taruh aja dengerin ini. Kayaknya disebar ke grup. Ya apa namanya? Ketika kita udah mulai berinteraksi sama organisasi, kayaknya agak susah ya. Betul. Mungkin kalau sekarang karena masih baru, masih hangat, masih sering ngumpul, enak tuh. Tapi kayaknya mulai terasa juga. Nah, nanti kalau udah mulai beda ya lingkungannya, karena biasanya masih bareng-bareng sama teman sangkatan, ntar udah mulai bareng-barengnya sama direktoratnya, bagiannya, subditnya gitu. Ngerasain sih kayaknya akan. Ya, tapi
ya mudah-mudahan tetap solid ya. Mudah-mudahan. Solid dalam hal ya karena kalian masuk bareng-bareng gitu kan, sudah ngerasain di orientasi bareng-bareng ya, mungkin lebih punya kedekatan emosional gitu kan. Ya care-nya gitu apanya lah. Betul. Terus harapan tentang pengadaan. Sejauh ini ngelihat pengadaan di AHU, apakah sudah sesuai dengan perpres yang kau baca atau belum? Mungkin saya berharapnya kalau yang saya alamin ya Mas ya, mungkin lebih, nggak tahu ya, tapi kan ini harapan ya. Mungkin lebih bisa rapi aja kan, ini Tertib ya. tertib. Mungkin kalau yang saya rasain kan kadang-kadang agak mendadak, apalagi terkait hotel dan paket meeting, terkadang H-2, H-1 masih belum siap, dan juga kadang-kadang masih ada gonta-ganti tempatnya, lokasinya akan di mana. Mungkin harapan saya ya mungkin suatu saat ini tuh semua tuh bisa tertata, jadi nggak ada lagi yang ya ibaratnya mungkin kayak lebih kurang persiapan direncanakan dengan gitu. baik Betul, gitu direncanakan kan. dengan baik Mas. Apakah aturan yang harus di-adjust? Ya menurut pendapat lo pribadi aja, nggak usah ribet-ribet. Aturan yang harus di-adjust lebih fleksibel dengan kebutuhan organisasi, atau kita yang harus mengikuti peraturan menurut lo? Soalnya kan kalau misalkan kegiatan dadakan itu kan emang karena mungkin ya kan gue nggak tahu ya di tata negara seperti apa atau di tempat lain seperti apa. Ya mungkin karena kesibukannya orang-orangnya, pegawai-pegawainya, pimpinannya, atau mungkin peserta dari instansi lainnya gitu. Iya bisa jadi sih. Nah, menurut lo sendiri masih singkat lah ya ini ya, baru ngalamin belum terlalu lama. Apakah kita yang harus mengikuti aturan atau aturan yang ngikutin kita? Jadi di-adjust, aturan dibikin fleksibel. Kalau dibuat fleksibel saya mungkin selama nggak menyalahi nggak apa-apa kali ya. Oke, Tapi setuju, mungkin setuju. kitanya juga harus ada prepare dari awal itu sih Mas. Tetap terencana dengan baik Betul, tetap. perencanaan itu Meskipun penting nanti sih, Mas. nantinya ketika sudah direncanakan baik tapi ada Perubahan kondisi atau tak apa. Betul. Betul. lain cerita gitu. Iya ya. betul. Yang penting dari awalnya dulu udah mateng, insya Allah dari itu ke depan mah aman lah. Oke, Pak Ketua Angkatan. Luar biasa. Ada pesan buat teman-temannya atau nyuruh nonton? Pesan apa ya? Ya pesan saya buat teman-teman yang berkecimpung di dunia pengadaan, tetap tingkatin niat untuk belajar, Iya. mau baca dan jaga integritas aja itu Mas.